Salam kicamania buat teman-teman dimanapun berada. Salam sehat, tetap semangat. Salam ternak sampai manak ya. Kali ini kita akan mencoba membahas apa kira-kira penyebab atau faktor-faktor penyebab telur burung murai batu kita tidak menetas. Ada yang sudah ngisi embrio tapi ternyata telurnya tidak menetas ya. Sekali lagi, bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman, tapi kadang kita yang sudah paham, kita sudah mengerti, tapi kadang kita lupa ya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita menonton video ini sampai selesai ya. Sekali lagi, teman-teman menonton ini bukan berarti karena teman-teman tidak mengerti, bukan karena teman-teman tidak paham. Oke. Dan jangan lupa, mohon dibantu like, subscribe, dan juga di-share ya teman-teman. Oke. Faktor pertama, mengapa telur murai batu kita tidak menetas atau ada yang sudah ada embrio tapi ternyata tidak menetas, embrionya mati di dalam cangkang ya. Yang pertama yang kita tidak harusnya tidak lupa, faktor pertama itu adalah faktor rezeki ya. Oleh karena itu kita harus sadar rezeki itu masing-masing, dengan materi yang sama, dengan cara yang sama, dengan bahan yang sama, belum tentu rezekinya kita sama ya, karena rezeki itu Tuhan yang sudah atur. Jadi tidak perlu adanya syirik, cemburu, atau apapun itu namanya. Kalau orang Inggris bilang hotel ya, jangan ada elah, teal, atau yang lainnya. Yang kedua, faktor penyebab telur murai batu kita tidak menetas yang tidak kalah penting, yaitu bahwa murai batu kita, pasangan murai batu kita, salah satunya atau bahkan keduanya, faktornya murai batu kita sudah mau masuk masa mabung ya. Kadang kita tidak perhatikan, kelihatannya memang bulunya bagus ya, kelihatannya tidak ada tanda-tanda mau ngurak ya, mau mabung. Padahal sebenarnya burung kesayangan kita kondisinya sudah mau mabung. Saya sudah pernah ngalaminya. Setelah kita perhatikan, kita buat terapi untuk burung kesayangan kita, memang ternyata burung itu hendak mabung. Makanya telurnya tidak netas atau telurnya ada embrio tapi telurnya tidak menetas, embrionya mati di dalam karena ternyata embrionya tidak sehat ya. Faktor berikutnya yang tidak kalah penting yaitu faktor cuaca ya. Suhu yang tidak sesuai dengan kondisi agar telur murai batu bisa menetas juga dapat mempengaruhi teman-teman ya. Oleh karena itu, kalau cuacanya panas ekstrim, biasanya di dasar kandang kita siram atau kita kasih es batu, bongkahan batu agar suhunya tidak terlalu panas. Biasanya yang menjadi masalah itu cuaca yang terlalu panas, karena selama ini tidak pernah saya memperhatikan bahwa penyebabnya faktor yang terlalu dingin. Karena sesungguhnya burung murai batu tahu kondisi suhu yang seharusnya dibutuhkan telur agar telur itu bisa menetas. Oke. Jadi faktor cuaca ini juga sangat mempengaruhi
apa hal-hal yang harus kita perbuat sehingga suhu di dalam kandang itu bisa normal. Seperti yang saya katakan tadi, dasar kandang bisa disiram atau bahkan bisa kita kasih bongkahan es batu agar suhu dalam kandang tidak terlalu panas, ya. Yang ketiga, faktor berikutnya, ada kalanya murai batu kita ya tidak betah ngeram di dalam glodok, ya, sering keluar, dan bahkan kemungkinan murai batu kita ini bisa dikatakan cuma 25% dia ngerami telurnya. Akibatnya embrio yang sudah ada di dalam telur dia tidak hidup, ya, mati. Dan penyebabnya ini banyak hal. Bisa jadi karena guram, bisa jadi karena gangguan eksternal, bisa jadi karena gangguan si jantan. Banyak hal yang menyebabkan betina tidak betah ngeram di dalam glodok, ya. Faktor berikutnya, ya, yang perlu kita perhatikan tadi sudah 4 faktor. Faktor rezeki, faktor mabung, faktor yang tidak betah ngeram, faktor cuaca, ya. Faktor berikutnya yang perlu kita perhatikan, asupan nutrisi yang kita berikan untuk burung kesayangan kita. Karena burung yang kita tangkar, menu yang dikonsumsi hanya apa yang kita berikan. Pasti teman-teman tahu apa yang harusnya kita berikan agar burung kesayangan kita produksinya bisa lancar. Misalnya kita memberikan ikan cere, kalau di Medan dikatakan ikan gobi, ya, untuk menambah kalsium dan vitamin-vitamin lainnya yang tidak dapat ditemukan di dalam jangkrik. Oke, misalnya lagi kita memberikan vitamin E, atau misalnya lagi kita memberikan vitamin B, atau hal-hal lain yang pada dasarnya dia tidak bisa ditemukan di dalam jangkrik yang kita selalu berikan untuk burung kesayangan kita, ya. Ada 5 faktor yang bisa menyebabkan burung kesayangan kita yang biasanya produksi bisa menjadi macet produksi. Oke, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Salam ternak sampai manak. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di acara Kicau Mania berikutnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di acara berikutnya.